sekolah ada kokulikuler ya. Jadi menurut aku mungkin siswa-siswa bisa memanfaatkan jam-jam kokulikuler itu. Ribet namanya, iya sama aku juga. Halo, hai Sobat Spenfora, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan saya, Ulfa Sulfa Khairunisa dari kelas 9G. Nah, podcast kali ini merupakan podcast yang sangat-sangat spesial, sangat super duper spesial. Karena narasumber kita kali ini merupakan perwakilan SMP Negeri 4 untuk ke Jambore Sekolah Ekologi Nasional. Pasti kalau misal aku ngomong Sekolah Ekologi Nasional, pasti kalian udah tahu kan siapa perwakilannya. Tapi untuk memulai awal podcast kali ini, mendingan kita perkenalan dulu sama mereka. Halo guys. Mungkin boleh kenalin diri satu-satu dulu, siapa namanya, terus dari kelas berapa. Soalnya kan kalian beda tingkat kan ini. Iya. Mungkin boleh dari Anet, mungkin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Janeta Kauskusasaka, bisa dipanggil Janeta, dari kelas 9E. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Padiza Nikis Nazara dari kelas 8A. Halo, saya Abdullah Syarah Kausar dari kelas 9G. Oke, bener kan kalau kalian misal mewakilin SMP Negeri 4 buat ke Jambore Sekolah Ekologi Tingkat Nasional? Benar. Terus gimana perasaan kalian waktu dikabarin kalau misal kalian bertiga ini mewakili SMP Negeri 4? Soalnya denger-denger kan yang di Surabaya cuma SMP Negeri 4 doang yang mewakili. Itu gimana perasaan kalian? Kalau perasaannya sih pastinya yang pertama itu kaget ya, karena kan diberitahu juga, karena kan yang di perwakilan Surabaya kan dari SMP Negeri 4 Surabaya. Nah makanya pastinya kaget, wih keren bisa sekolah kita yang kepilih ke Jambore Sekolah Ekologis ini. Apalagi kan Jambore Sekolah Ekologis ini kan tingkatnya nasional gitu ya, jadi banyak dari kota lain atau enggak provinsi-provinsi lain. Dan juga ini acara yang pertama kali diselenggarakan, jadinya makanya pastinya kaget juga, dan juga pasti rasanya ada rasa kayak pressure-nya juga sih, karena pastinya kita harus menyiapkan yang lebih baik untuk yang ditampilkan nanti ke Solo, ke Jambore Sekolah Ekologis itu. Apalagi tingkat nasional ya. Iya. Soalnya Surabaya cuma SMP Negeri 4 doang. Kalau misal Pak Diza? Kalau aku seneng banget sih karena itu membawa nama sekolah kita dan juga produk-produk inovasi dari siswa-siswi Spenfora, dan pastinya bakal lebih dikenal sama masyarakat di luar sana yang mungkin nggak tahu manfaat dari sisa-sisa bekas gitu ya, dan itu bisa diinovasikan dengan cara seperti sabun ini. Oke. Anet? Kalau aku sendiri pas dengar kabar kalau SMP Negeri 4 Surabaya ini jadi perwakilan ke Solo Jambore Sekolah Ekologis itu, aku sebenarnya pas dengar kabar itu nggak begitu Seneng atau nggak begitu apa? nggak begitu Tertarik? merhatiin lah. Oke. Ya nggak begitu merhatiin. Nah tapi pas setelah ditunjuk kalau aku sama Hafid sama Padija ini buat ikut perwakilan itu aku jadi sedikit deg-degan lah, kayak takutnya apalagi kan ini mewakili Surabaya loh, jadi kita harus nyiapin yang terbaik kayak gitu. Terus kan di Jambore kan pasti tingkat nasional kan, pasti banyak sekolah lain yang termasuk Adiwiyata juga. Dan itu pun di sekolah-sekolah lain kan inovasinya pasti beda-beda. Mungkin selesai kalian dari Jambore itu mungkin ada nggak inovasi yang mau kalian ambil buat kalian terapin di SMP Negeri 4 ini? Kalau aku sih ada kan yang kayak di sekolah MTS 2 Malang, sama juga sebenarnya ada SD Muhammadiyah 2 dari Solo itu tuh yang MTS 2 Malang itu dia kan menerapkan yang namanya energi terbarukan, jadi kayak memanfaatkan ventilasi. Jadi aku berharap kalau SMP Negeri 4 Surabaya ini juga lebih memanfaatkan secara optimal yang namanya itu cahaya matahari ketimbang listrik gitu. Kalau misal itu kan dari sisi Anet ya, kalau misal dari sisi Pak Diza sama Hafiz itu apa? Mungkin berbeda atau sama?
Kalau aku sendiri ya, untuk inovasi yang bakal aku ambil dari Jambore Sekolah Ekologis itu mungkin ada, yaitu namanya defilitator. Itu jadinya kayak alat dimana merubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Nah itu menarik banget, supaya merupakan upaya-upaya untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekitar kita. Selanjutnya juga ada yang namanya kegiatan dari apa itu, sehari menggunakan sepeda. Jadi tidak ada sepeda motor ataupun hal-hal kendaraan bermotor yang lainnya yang menimbulkan polusi. Jadinya untuk mengurangi polusi lingkungan yang ada di sekitar kita. Setelah itu juga mungkin kalau saya sendiri sih mungkin lebih mengembangkan yang sudah ada di sekolah kita sendiri, yaitu seperti hidroponik, habis itu solar panel seperti energi terbarukan, habis itu pengulangan sampahnya di bank sampah juga. Setelah itu tentang keanekaragaman hayatinya, bagaimana cara kita menanam pohon yang ada di sekitar kita. Nah itu mungkin akan kita optimalkan lagi, akan kita kembangkan lagi dan memajukan lagi bagaimana yang sudah ada di sekolah kita. Karena saya melihat di SMK Negeri Surabaya ini mungkin sudah sangat baik, sudah ada pelopornya. Jadi tinggal kita mengembangkan proyek-proyek tersebut. Kalau dari sisinya Pak Diza nih, sebagai kan kamu termasuk putri lingkungan ya, calon putri lingkungan. Pasti kan kamu punya kenalan-kenalan di sekolah lain dan juga ikut Jambore Sekolah Ekologis ini. Ada nggak inovasi-inovasi khusus yang mungkin bakal kamu terapin di sekolah ini? Waktu kita kunjungan ke SD Muhammadiyah, itu kan ada yang menerapkan tentang gizi seimbang ya. Jadi aku kayak pengen gitu kalau di sekolah kita ini diterapin gizi seimbang juga dengan mungkin menambahkan makanan-makanan yang bernutrisi di kantin-kantin. Karena kan di kantin tuh makanannya mungkin yang viral-viral gitu ya. Jadi aku pengen yang kayak lebih bernutrisi, lebih banyak karbohidratnya gitu. Sama dari ada sekolah mana gitu ya, itu mereka menciptakan pemilihan sampah organik dan non-organik. Jadi ya mungkin dari sekolah kita bisa menciptakan alat tersebut gitu. Kemungkinan dari inovasi-inovasi yang mungkin kalian inginkan ya buat di sekolah ini, tapi kemungkinan terbesar yang bakal dijalankan itu inovasinya siapa? Dari kalian bertiga ini mungkin yang paling simpel yang bakal bisa dijalankan atau bakal bisa diterapkan di Spenfora ini apa? Yang kalau paling simpel mungkin pemilahan sampah ya, pemilahan sampah organik dan juga anorganik. Dan juga kita kan sudah melakukan hal tersebut, yaitu pemilahan. Yang pertama kan setiap pengumpulan 1 bulan sekali pengumpulan sampah. Nah setelah dikumpulkan itu, kita sebagai tim lingkungan ini melakukan pemilahan. Nah setelah pemilahan baru kita olah sampah-sampah tersebut. Dan yang paling bisa dan sudah kita jalankan yaitu tentang pemilahan sampah ini. Yang lain jawabannya sama berarti atau ada hal lain? Sebenarnya juga sama sih, tapi yang mendapatkan ventilasi itu juga kan bisa dibilang simpel ya. juga. Itu berarti dari Anet, anuan ventilasi itu gimana cara kerjanya? Kalian bakal bentuk satgas atau kayak kamu cekin sendiri-sendiri di kelas-kelas? Iya, aku niatnya sih gitu, apalagi terutama pas istirahat kan seharusnya listrik itu nggak begitu terpakai, apalagi di kelas-kelas kayak gitu. Jadi nanti akan ada satgas di mana para satgas itu mengecek setiap kelas itu, dipastikan kalau listriknya itu udah mati. Oke. Terus kan kalau misal kalian ke Jambore Sekolah Ekologis di Solo kan pasti kalian punya program unggulan setiap sekolahnya masing-masing nih. Mungkin boleh dijelaskan program unggulannya dari Spenfora ini apa? Sudah terpampang jelas di depannya ini. Mungkin bisa dijelasin satu-satu dari Anet, Pak Diza, sama Hafiz. Mungkin boleh perwakilan satu produk, bisa? Boleh? Jadi di sini kan ada Sakera. Sebenarnya ini juga Sakera kan. Sakera itu kayak kepanjangan dari singkatan dari sabun kesehatan Spenfora. Okay. Soalnya kan secara bahan-bahannya itu ramah lingkungan. Soalnya kan terbuat dari kalau yang sabun cair ini dari ekoenzim, kalau yang sabun batang ini terbuat dari campuran ekoenzim sama minyak jelantah. Minyak jelantah. Kalau ini ada dry maggot, mungkin di podcast sebelumnya udah dijelasin oleh Pak Diza ya. Mungkin boleh dijelasin lagi deh Pak Diza, dry maggot itu apa? Jadi dry maggot itu
maggot dewasa yang dikeringkan, disiram pakai air hangat atau air panas. Habis disiramin tuh kan pasti mereka mati ya. Jadi kita keringin di oven, atau kalau misalnya nggak punya oven bisa pakai sinar matahari. Nah, manfaat dari dry maggot ini tuh bisa jadi alternatif pakan ternak lainnya selain kayak pur ayam gitu. Oh, oke. Terus itu kayak ada yang warna-warni itu apa? Nah, kalau Hafiz. yang warna-warni itu pengharum ruangan. Nah, tapi pengharum ruangannya ini kita buat dari yang alami, seperti ada yang dari mawar, dari jeruk. Jadi kita manfaatkan bahan-bahan alami dari bahan-bahan tersebut. Kita ambil ekstraknya, lalu kita jadikan menjadi pengharum ruangan gitu. Oke, nah ini kan kayak pengharum ruangan, sabun, terus habis itu maggot. Ini kan kayak inovasi yang bisa dibilang inovasi yang jarang lah. Kenapa kalian bisa kepikiran tentang produk ini dan asalnya dari minyak jelantah, terus mengolah itu gimana? Kalian kok bisa kepikiran? Soalnya kan pada dasarnya SMP 4 ini kan pernah yang namanya praktek bikin ekoenzim kan setiap siswa-siswi. Nah, hasil dari pembuatan mereka itu kita manfaatkan buat jadi sabun ini. Oh, wow, berarti ini itu ekoenzimnya dari siswa-siswi, hasil pembuatan siswa-siswi atau dari pihak purinya sendiri? Ada yang dari pihak purinya sendiri sama siswa-siswi juga. Kalau yang Sakera itu inovasinya? Atau cuma gabut dilihat ada di sosmed terus pengen buat gitu? Kalau Sakera yang sabun batang ini, yang sabun batang ini sebenarnya dibantu pembuatannya sama wali muridnya tim puring juga ada. Salah satu tim puring di mana yang wali muridnya itu membantu dalam pembuatan Sakera karena sudah berpengalaman lah dalam pembuatan sabun batang dari ekoenzim dan minyak jelantah. Kalau yang maggot ini apa idenya Pak Diza sendiri atau dari pihak keluarga atau gimana? Kalau yang dry maggot ini dari aku sendiri dan juga pihak keluarga, jadi kayak saling mencari ide gitu. Tapi kalau dry maggot ini aku pilih karena ayah aku kan ternak ayam dan juga lele ya. Dan pur itu termasuk lumayan mahal, jadi karena aku pembudidayaan maggot, aku menciptakanlah pakan ternak dari maggot ini. Oke, berarti terinspirasi dari ayah. Iya. Karena masalahnya ayah yang purnya sangat mahal, jadi membuat sesuatu yang baru. Iya. Terus mungkin dari kalian bisa diceritain cara pembuatannya aja. Secara singkat, soalnya kalau misal panjang pasti lama banget pasti durasi podcastnya. Secara singkat aja. Yang terserah, yang apa dulu deh, Net? Sebenarnya yang paling gampang itu pengharum ruangan. Soalnya kan itu terbuat dari alkohol sama kayak kalau jahe itu ya berarti terbuat dari jahe, kalau jeruk itu terbuat dari kulit jeruk. Jadi kayak campuran antara kulit jeruk sama alkohol. Oh, wow, jadi kulit jeruknya itu dikupasin atau gimanain? Iya, dikupas terus habis itu nanti bakal disatuin gitu loh sama alkoholnya. Oh, oke. Oh, biar kayak sari-sarinya gitu Iya. aja ya. Terus kenapa kalian, kan itu pada dasarnya bahan dasarnya itu minyak jelantah sama ekoenzim. Kenapa kok kalian milih dua hal ini, minyak jelantah sama ekoenzim, dari pihak puring aja? Mungkin terserah perwakilannya siapa. Jadi kenapa kita milih dari bahan dasar minyak jelantah? Karena minyak jelantah ini kan mungkin hal yang mungkin sepele ya kan, terutama di rumah tangga ya kan. Kita pastinya sering itu menggunakan minyak di rumah kita. Nah, sampah minyak jelantah ini selalu dan sering juga di rumah tangga ini dibuang dengan sia-sia, dan mungkin dibuangnya kita tidak tahu dibuang kemana, dan itu mungkin saja bisa menyalur ke sungai dan bisa mengotori sungai. Maka dari itu kita ingin manfaatkan minyak jelantah ini yang biasanya dibuang, dan kita manfaatkan bisa menjadi hal yang bermanfaat. Setelah minyak jelantah itu ada ekoenzim. Nah, karena ekoenzim ini kan terbuat dari bahan-bahan organik, yang dimana juga sampah-sampah dari rumah tangga juga yang sering disepelekan. Maka dari itu kita ingin manfaatkan sampah-sampah yang tidak digunakan untuk menjadikan hal yang lebih bermanfaat lagi seperti sabun ini. Oke.
Kan di sini Hafiz sama Anet kan udah kelas 9, berarti habis gini lengser dari Puring kan. Wih seneng berarti. Sebelum kalian lengser dari sebelum kalian lepas jabatan dari Puring, apakah kalian mau bikin produk baru atau mau program baru atau gimana? Meninggalkan produk yang sangat-sangat terjamin bakal ngefek di Spenfora atau enggak? Kalau program sebenarnya Terserah deh, program atau produk. program mungkin ada beberapa kayak udah mau direncanakan untuk periode berikutnya, tapi kurang tahu nanti itu akan efektif atau enggaknya, apalagi cara kerjanya juga kan perlu yang namanya kinerja yang secara optimal atau maksimal lah. Kalau dari Hafidnya sendiri? Kalau sebelum meninggalkan Puring ya, mungkin saya akan meninggalkan dengan cara melakukan pengembangan dan melanjutkan serta mengembangkan yang di lingkungan sekitar kita, yaitu seperti bank sampah, habis itu tentang yang ada di sekitar kita, terutama masalah tentang isu-isu tentang kantong plastik. Nah, ini mungkin masalah yang serius juga tentang penggunaan sampah plastik di sekitar sekolah kita. Maka dari itu saya ingin mengoptimalkan akhir kinerja saya ini untuk melakukan penuntasan tentang masalah-masalah tentang sampah-sampah, terutama sampah plastik ini, dengan cara mungkin seperti melakukan polisi sampah, itu dimana ada anak-anak dari siswa itu bertugas untuk mengingatkan dan juga menegur ketika ada anak-anak yang menggunakan sampah plastik. Namun sebelum itu pastinya kita harus juga melakukan sosialisasi tentang penggunaan sampah plastik, di mana kita menjelaskan bagaimana bahayanya penggunaan plastik dan dampaknya untuk lingkungan kita bagaimana, supaya siswa-siswi kita juga sudah mengetahui seperti itu. Oke, maaf flashback dikit. Dilihat-lihat ini kayak produk kalian kurang satu ya. Iya. Mungkin boleh dijelasin deh produk yang nggak ada di sini. Ini kan ada maggot, ada sabun, terus ada pengharum ruangan, terus ada pupuk. Kan ada satu yang belum, mungkin bisa dijelasin, tolong dibantu supaya anak-anak lebih kenal produk unggulannya kalian. Iya, sebenarnya yang satu ketinggalan itu ada produk yang namanya Sibulura. Itu kepanjangannya itu sirup belimbing wulu Spenfora. Jadi tanaman belimbing wulu yang ada di Spenfora ini kita olah jadi sirup buat produk ini. Berarti dari belimbing gitu ya. Terus apakah kalian punya buat kedepannya, apakah ada rencana buat memperjualbelikan produk-produk unggulannya kalian ini dalam skala besar? Contohnya kayak misal ke wali murid atau ke jual beli online gitu, apakah ada? Untuk sekarang sih mungkin nggak terlalu ke skala besar dulu, mungkin kita sudah merencanakan ke skala kecil, mungkin seperti kita sudah merencanakan juga mungkin akan memproduksi lagi produk-produk ini, dan juga kita akan menjualkan ke CFD. Nah, kita jualkan produk-produk tersebut, kita kenalkan kepada masyarakat, merupakan produk hasil olahan dari SMP Negeri 4 Surabaya, seperti itu. Untuk skala besar sih mungkin belum terpikirkan, namun pasti langkah awal dulu mungkin langkah-langkah kecil seperti itu. Oh, berarti kalian udah pernah memperkenalkan produk ini ke skala kayak CFD gitu? Belum. Niatnya. Oh, niatnya. Oke. Tak kirain udah pernah. Soalnya kan belum ada di Reels, belum ada sama sekali. Kan kalian tadi udah mau berencana buat memperkenalkan produknya ini ke skala besar, atau enggak ke CFD lah. Mungkin pasti yang maggot ini dijual ya Mbak Tiza? Iya benar banget. Mungkin boleh disebutkan harganya berapa? Buat mungkin barangkali ada murid Spenfora mau beli atau mau budidaya kan boleh juga. Boleh. Jadi buat yang dry maggot ini dengan ukuran besar aku jual dengan harga 10.000. Dengan ukuran kecil aku harga 5.000 mungkin ya. Terus untuk yang kasgotnya ini itu digunakan untuk pupuk organik tanaman. Dia aku jual harga 15.000 dengan 500 gram. Oke. Aku mau flashback dikit, kan setelah kalian dari Jambore tadi, apakah
langkah konkret yang akan kalian lakukan buat mengembangkan SMP Negeri 4 ini apa? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oh, belum kepikiran buat mengembangkan sekolah SMP Negeri 4 ini. Soalnya kan pasti lebih ribet ya, apalagi dengan perizinannya yang kurang mulus lah bisa dibilang, apalagi terhalang apapun itu. Dan juga kan siswa-siswinya juga harus benar-benar Iya, ikut berpartisipasi. iya benar-benar. Apakah ada niat dari siswa-siswinya Iya. juga, kita kan juga belum tahu. Kalau misal dari kita ada tapi dari siswa-siswinya nggak ada, kan berarti sama aja nggak guna programnya. Mungkin terus habis itu kalian di Solo ke Surabaya Solo, waduh perjalanan yang panjang nih. Iya. Mungkin boleh diceritakan gimana perjalanannya, hari apa berangkat, terus naik apa, terus gimana keadaannya di kendaraan itu. Mungkin dari siapa? Dari Anda dulu deh. Aku nggak mau dari Hafiz, Anda dulu deh. Jadi kan kita berangkat tanggal 21 ya. Tanggal 21 itu hari Selasa, kita berangkat pakai transportasi dari Trans. Kamu diantar Pak Ivan ya? Iya. Aku ngeliat kamu di Iya. gerbang. Bawa apakah itu nggak tahu, pokoknya barang banyak banget. Tasku hampir mau dibuang. Kenapa? Nggak apa-apa, guyon aja Oh, sih. subhanallah. Iya. Tak kirain beneran. Terus ada lagi nggak yang seru dari perjalanan itu? Gak ada, jujur ya, aku pas perjalanan itu lebih tepatnya aku tidur sambil ya goyang-goyang. Itu hal yang pasti dilakukan Iya, kalau perjalanan bener. jauh sih. Heeh. Kalau yang Mbak Diza? Mungkin aku juga nggak ada ya, tapi ya setiap selama perjalanan aku juga tidur aja. Kalau nggak tidur ya mungkin ngeliat jalanan, dan mungkin bahu aku sedikit Tengklek dikit nggak iya, ngaruh. karena aku disenderin orang sebelahku. Oh, sumpah beneran? Oh berarti itu campur ya? Iya, Oh, campur. wow. Tua. Iya. Ya Allah, kasihan banget. Terus kamu nggak nolak gitu? Enggak, karena gimana ya, lebih Oh, tua. orang baik, anak Iya. baik. Oke, anak baik. Kalau dari Hafiznya kayaknya udah menunggu banget buat cerita ini. Ayo dong, diceritakan saja. Pasti perjalanan pas awal-awal itu udah rasanya kayak ngeluh banget. Aduh, ini barang bawaan banyak banget sih. Habis itu bawa kontainer besar itu, yang besar banget itu, bawa kontainer. Habis itu bawa mading juga yang besar itu. Rasanya ya ampun, ini kenapa banyak banget dah, gimana apa ya, bisa muat gak sih ini gitu. Habis itu juga pasti perjalanan bawa makot. Makotnya ini bawanya sambil di bangku di depan bawa makot. Habis itu tambah iku baunya sedikitnya rada bau. Habis itu makotnya masih hidup-hidup lagi. Hidup-hidup. Gak boleh ditaruh di bagasi kayak gitu. Nggak cukup, makanya kan barang bawaannya kan udah banyak banget, makanya nggak Ya cukup. Tahu itu mana itu yang apa ya, yang makot yang hidup-hidup keluar lagi. Keluar dari tempatnya. Kalau yang mading ditaruh di mana? Mading juga di depan aku. Bener-bener kaki aku gak bisa gerak. Udah Berarti gini aja. cowok sendiri, gak apa-apa, cowok Ya, sendiri. apa. Memang seharusnya gitu cowok. Tapi menurut kalian dari perjalanan di Solo itu berkesan nggak? Dari ikut Jambore Solo ini berkesan nggak buat kalian? Berkesan banget sih, apalagi kan mau dapat pengalaman baru yang mungkin nggak semua dari kita dapat pengalaman tersebut ya, dan juga pengalaman yang sangat mengesankan juga, bahagia juga, dan senang lah pokoknya kesannya. Dari Mbak Diza mungkin kan bisa jadi tahun depan kalau misal beruntung lagi SMP Negeri 4 kan dipanggil, semoga ada nggak inovasi khusus atau inovasi baru yang bakal ditampilkan buat tahun depan, ada nggak? Kalau sejauh ini sih mungkin belum ada ya, karena aku masih mengembangkan produk-produk aku dulu, dan mungkin aku akan lebih memperluas penjualanku. Tapi mungkin semoga ada inovasi baru ke depannya. Amin, ditunggu aja Amin, inovasinya amin, ya. amin.
Kalau untuk Anet, adakah pesan yang berkesan dari awal tidak menarik ya? Kalau kamu Iya. kan dari awal ditawarin sudah, aduh nggak minat. Terus kalau udah menjalaninya gimana? Nggak sesuai sama apa yang aku pikirin, yang aku awalnya nggak tertarik, terus tiba-tiba pas ngalamin sendiri itu seru banget. Sebenarnya kan capek, tapi capeknya itu hilang gara-gara serunya kayak gitu. Apalagi ketemu sama teman-teman baru, jadi deket juga, jadi mutualan juga, itu yang paling seru banget. Kalian kan ke SDN Muhammadiyah Muhammadiyah 1 Iya. Yogyakarta. Yogyakarta, Solo. Maaf, Solo. Itu program-programnya ada nggak yang paling membuat kalian berkesan atau paling yang membuat kalian, waduh, program ini bagus. Kalau Kenapa SMP 4 gak bisa kayak gini? kalau program yang ada di SD Muhammadiyah 1 Surakarta itu yang paling berkesan itu mungkin di mereka berfokusnya kepada pangan sehat, yaitu mungkin dapur sehat dan juga kantin sehat, dan juga mereka Oh. di sekolah tersebut mempunyai kartu namanya M1 Smart Card, di mana semua data siswa itu tersimpan di kartu tersebut. Jadi setiap siswa memiliki satu kartu, di mana kartu tersebut bisa digunakan untuk membeli jajanan-jajanan yang ada di kantin seperti itu. Habis itu juga di kartu tersebut juga ada data-data tentang kesehatan diri mereka. Jadi sekolah mengumpulkan data-data tentang kesehatan mereka, riwayat Keren banget. ya riwayat kesehatan mereka. Jadi sekolah mengumpulkan tersebut, lalu mereka di sekolah tersebut dievaluasi. Jadi sekolah menyesuaikan menu sesuai yang ada di murid tersebut. Jadi seperti itu. Setelah itu juga dan juga dengan kartu tersebut, jadi murid-murid itu tidak bisa belanja di Wah, luar jadi sekolah. kayak kaki lima gitu Iya, nggak bisa. kaki lima nggak bisa, jadi terkhusus ke Oke. itu tersebut. Berarti itu dibikin catering sama sekolahan atau ada kantin kayak kita ini? Nah, jadi di sekolah tersebut itu untuk kantinnya itu terfokus ke sekolah. Jadi yang semua menghandle itu sekolah. Jadi terfokus ke sekolah. Jadi sekolah berperan langsung untuk ke kantin tersebut, di mana sekolah berperan langsung untuk menjaga pangan dan gizi yang untuk makanan di siswa-siswi tersebut di sekolah tersebut. Oke, kalau misal dari Pak Disa tadi udah ya yang apa, maaf lupa. yang di SD itu. Yang gizi seimbang. Oh ya, gizi seimbang Iya. juga. Kalau dari Anda juga sama? Iya sama. Apalagi juga aku yang paling kagum itu sama didikan gurunya, itu bener banget. Soalnya kan masih SD tapi udah diajarin yang namanya makan sehat, terus juga nggak takut pakai piring apa namanya, bukan piring plastik tapi Stainless gitu? ya kayak kaca. Oh, Udah, wow. jadi gurunya itu benar-benar nggak takut, biar mereka itu tahu kalau semisal nih ya, kalau pakai piring kaca mereka lari-larian terus jatuh. Nah Oh, itu oke, jadi ngerepotin gitu ya. jadinya gurunya itu ngajarin, nah kan berarti nggak boleh lari-lari kayak gitu. Oke, keren banget. Tapi kan di SD sana kan anak-anaknya juga bisa mematuhi. Aku gak yakin kalau misal hal-hal kayak gini dilakuin di SMP Negeri 4 pasti terlaksana, gak yakin sih aku. Udah mungkin buat penghujung podcast kali ini kan tadi kita udah ngobrol produk-produknya dari Puring, terus dari Padiza juga. Mungkin ada nggak harapan kalian buat SMP Negeri 4 ini buat kedepannya? Apalagi kan kita sudah menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Apakah ada harapan buat kalian untuk SMP Negeri 4 ini? Harapan terbesar sih untuk sekolah ini yaitu tentang pengetahuan lingkungan seluruh warga sekolah maupun dari murid atau enggak juga guru. Jadi saya merasa sekarang ini pengetahuan dengan lingkungan di siswa-siswa Spenfora ini masih kurang gitu loh. Jadi masih sering buang sampah sembarangan, masih piring digeletakkan sembarangan, masih pakai sampah plastik, habis itu tanaman jarang dirawat juga. Makanya dari itu harapan terbesar sih meningkatnya Kesadaran ya. iya kesadaran dan pengetahuan tentang lingkungan mereka gitu loh, lingkungan mereka sendiri itu seperti itu. Kalau untuk Padiza? Aku sama sih kayak Kak Afid, dan juga kepedulian mereka tentang lingkungan juga masih sangat-sangat kurang, masih ceroboh juga tentang lingkungan. Jadi menurut aku mungkin bisa dengan cara kita sosialisasi lebih ya untuk tentang lingkungan ini, dan mengajarkan mereka cara mengembangkan suatu gitu.
dari Anet sendiri apakah sama atau gimana? Kalau aku kurang lebih sama, tapi juga pasti kan ada ketergantungan sama program yang dimana entah itu organisasi atau siswa-siswi yang berperan dalam bidang lingkungan. Kayak contohnya Puring atau Sekbid, 5-nya OSIS, itu juga pasti programnya seharusnya lebih ditindaklanjuti dan juga kesadaran akan siswa-siswinya. Oke, dari kalian kan dari tadi udah harapannya dari ke siswa ya, kebanyakan dari ke siswanya, terhadap kesadaran siswanya. Mungkin ada nggak pesan aja deh, nggak usah pesan buat siswa-siswa SMP Negeri 4 ini terhadap lingkungannya? Yang pasti pesannya mungkin lebih ditingkatkan lagi kesadaran dengan lingkungannya, tentang lingkungan mereka. Jadi kalian itu harus lebih sadar lagi tentang lingkungan kalian sendiri, terutama kan sekolah ini juga, dan juga mungkin menjaga lingkungan kita ini bukan tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya pihak dari tim lingkungan juga, tapi kalian juga berperan penting untuk menjaga lingkungan sekolah ini gitu. Apalagi kan di SMP kan udah masa usia yang cukup remaja, bukan anak-anak lagi, jadi harus meningkatkan kesadaran sendiri lah, dan nggak harus diingatkan juga buat tim Puring. Jangan bergantung kepada tim Puring. Kalau untuk Pak Diza, Untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan lebih sadar akan lingkungan sekitar mereka. Anet terakhir. Oke, pesan dan kesan aku buat siswa-siswi Spenfora, ada pepatah bilang apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Iya kan? Iya betul. Nah, jadi kalau kalian berbuat yang benar-benar berbanding terbalik sama yang melestarikan lingkungan, itu kalian bakal kena dampaknya sendiri. Jadi kalau bisa ditingkatkan lagi kesadaran akan menjaga lingkungan. Oke, mungkin itu dulu podcast dari kita hari ini. Buat siswa-siswi Spenfora yang melihat atau bapak ibu guru, tolong ya kesadaran buat menjaga lingkungannya. Ini udah dapat pesan dari Puring, dari perwakilan Puring SMP Negeri 4 Surabaya. Nggak harus siswa-siswi Spenfora ya, mungkin barangkali sekolah lainnya melihat atau orang lainnya melihat, bisa juga diterapkan meningkatkan kesadarannya. Oke, itu tadi merupakan cerita-cerita dari pihak Puring, dari Hafid, dari Pak Diza, dan dari Ane. Dan juga itu tadi merupakan perkenalan dari produk-produknya mereka. Barangkali kalian kalau misal minat, mungkin bisa buat membeli magotnya dari Pak Diza, buat Ibu Didaya. Terus jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya Puring dan juga Pak Diza. Mungkin boleh disebutkan atau apa username-nya? Kalau dari aku IG-nya Pat Keshendria. Kalau dari pihak Puring apa? Puring Spenfora 4. Oke, berarti jangan lupa di subscribe atau di follow ya, sama juga kreatif, jangan lupa di follow. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye, kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Bye.